Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eris Herianto, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Manangga Pratama sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang tahun 2022. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 di kelas 11 pada materi iman kepada Rasul Allah. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat wal afiat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, coba kebersihannya dicek dulu, kemudian posisi duduknya dirapikan dulu, ya. Kalau ada sampah silahkan ambil, buang. Sudah? Rapikan dulu bajunya, tempat duduknya dirapikan. Sudah? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga berkah. Amin. Baik, silakan KM dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa. Baik, selesai. Terima kasih. Semoga sekali lagi pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Saya akan absen terlebih dahulu. Aditya, Agis, Agung, Aldi, Alvan, Andre, Dani, Dimas, Doni, Paris, Fathir, Sakit, Oke, Fauzan Abimanyu, Ferry, Yoga, Adit, Yudi, hadir. Ya, jadi satu orang yang tidak hadir ya, Sakit, Fathir ya. Kita doakan semoga Fathir cepat sembuh. Amin. Dan mudah-mudahan sakitnya menjadi kifarat segala dosa-dosanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kemarin Adit kemana? Tidak hadir? Sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum lanjut kepada materi yang baru, Bapak akan bertanya dulu materi yang minggu kemarin. Baik. Ada yang tahu materi minggu kemarin tentang apa? Oke, Denny, apa?
mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Tepuk tangan untuk Dani. Nah, selanjutnya ada yang tahu iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Oke, Silki apa? Rukun iman. Tepuk tangan untuk Silki. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Pak. Oke. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Betul salah? Pertanyaan selanjutnya. Apa arti daripada iman? Pak. Oke, Doni. Meyakini atau mengimani. Meyakini atau mengimani atau mempercayai. Tepuk tangan untuk Doni. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Meyakini bahwa bahwasannya Allah menurunkan kitab kepada Rasul. Kepada Rasulnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, setelah kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, ya, selanjutnya pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masih mengenai tentang keimanan, yaitu iman kepada Rasul Allah. Ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya setelah kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita diharuskan untuk mengerti apa itu iman kepada Rasul Allah. Baik. Adapun manfaat dari mempelajari iman kepada Rasul Allah, yang pertama, makin sempurna imannya. Ya, yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Jadi dalam hidupnya orang-orang akan mencontoh dirinya karena dengan perilaku baiknya. Yang ketiga, terdorong untuk perilaku sosial yang baik. Ya, dalam bermasyarakat, bergaul, ya, senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Yang selanjutnya, memiliki teladan dalam hidupnya. Itu siapa? Rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya manfaat kita mempelajari iman kepada Rasul. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menganalisis makna iman kepada Rasul. Yang kedua, menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi menerangkan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah, menganalisis makna iman kepada Rasul Allah, memperjelas sifat Rasul Allah, mengkategorikan biografi Rasul Allah, menyajikan dan presentasikan biografi Rasul Allah, dan mendesain proyek tentang biografi Rasul dengan baik dan menarik. Ya, itu. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah, ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik mampu meyakini adanya Rasul Allah dengan baik. Ya, selanjutnya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasulullah dengan baik. Dan yang terakhir, setelah membaca Al-Quran dan terjemahannya, peserta didik mampu menerangkan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis makna beriman kepada Rasulullah dengan penuh tanggung jawab. Setelah mengikuti kegiatan diskusi dan kerja kelompok, peserta didik mampu mendesain proyek tentang biografi Rasul Allah dengan indah dan menarik. Itu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Baik, demikian itu adalah kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, Bapak harapkan nanti setelah belajar
ini kalian mengetahui, memahami tentang iman kepada Rasulullah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Rasulullah. Baik, pada pertemuan kali ini ya, model yang akan kita gunakan yaitu adalah project based learning. Jadi kalian nanti akan membuat project yaitu berupa membuat biografi Rasul-Rasul Allah. Jadi kalian dibuat menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti cari biografi Nabi Rasul ya, terutama Rasul yang 25 secara berkelompok, dan juga nanti akan kalian disuruh untuk mengerjakan LKVD di dalam kelompok tersebut. Nah, sebelum kita diskusi ya, Bapak akan menjelaskan dulu secara singkat mengenai apa itu iman kepada Rasul ya. Tuh, dan juga Pak akan nanti tampilkan video, kalian amati, kemudian kalian analisis. Baik, yang pertama, apa itu iman kepada Rasul? Baik, yang pertama, Rasul adalah manusia yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya atau manusia agar hidupnya berada di jalan yang benar. Itu namanya Rasul. Ada Nabi. Apa itu Nabi? Ada yang tahu apa itu Nabi? Ya. Beda antara Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah ya, untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul, manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, paham? Jadi kalau Nabi itu tidak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu atau ajaran-ajaran, tapi untuk khusus dirinya sendiri. Adapun iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya Allah mengutus Rasul atau manusia ya, yang tugasnya adalah membimbing manusia ya, memberikan petunjuk dan pedoman kepada umat manusia agar sejahtera di dunia dan di akhirat. Itu apa? Iman kepada Rasulullah. Sekali lagi, iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati Allah telah mengutus Rasul ya, untuk memberikan petunjuk dan pedoman kepada umat manusia supaya apa? Supaya selamat di dunia dan di akhirat. Itu paham? Di samping menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat manusia, juga sebagai pemberi peringatan bahwasanya barang siapa, contohnya barang siapa yang mengerjakan khomer, maka balasannya adalah siksa ya, siksaan nanti di akhirat. Itu sekilas tentang iman kepada Rasul. Baik, silakan sekarang kalian simak, amati video yang akan Bapak tampilkan. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran.
Baik, sudah selesai ya videonya. Ada yang ditanyakan dari video yang Bapak tampilkan barusan? Oke. Pak, saya belum paham mengenai tentang sifat jaid bagi Rasul. Baik, ada yang bisa menjawab sebelum Bapak jelaskan? Atau sebelum Bapak jawab? Baik. Berdasarkan video yang Bapak tampilkan tadi, ya, Rasul memiliki ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz bagi Rasul. Ya. Untuk sifat jaiz bagi Rasul ada satu, yaitu a'radul basyariyah. Artinya sifat-sifat kemanusiaan. Rasul sama seperti kita manusia. Makan. Rasul sama seperti kita. Makan, minum, tidur, ya. Jadi bukan malaikat Rasul itu, bukan jin ataupun dari golongan apa yang lainnya, tapi Rasul adalah manusia seperti kita. Akan tetapi Rasul terjaga dari yang namanya dosa. Ditambah lagi yang namanya ismatur Rasul. Artinya Rasul itu maksum. Tidak mungkin Rasul berbuat dosa, berbuat bohong, ya. Tidak mungkin Rasul berbuat lacut, ya, berbuat maksiat, tidak akan mungkin, karena mereka itu, beliau itu adalah maksum, terjaga dari yang namanya dosa. Beda dengan kita. Kalau kita, ya, setiap perbuatan, tiap ucapan kita kadang mengandung dosa, ya, seperti itu. Paham ya? Jadi sifat jaiz bagi Rasul yaitu a'radul basyariyah, artinya sifat-sifat kemanusiaan. Itu baik, jelas? Jelas ya. Sebelum lanjut pembelajaran, ya, kita akan lihat dulu, ya, dalil nakli iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya, kita baca dulu bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabilladzi nazzala ala rasulihi wa kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Baik, silakan baca artinya oleh Fauzan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Baik, terima kasih sudah dibacakan ayatnya dan juga artinya. Semoga dengan bacaan Al-Quran kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari ayat ini Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitab. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, sekarang kita akan berdiskusi. Silakan nanti kumpul per kelompok. Kemarin Bapak sudah bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok, tiap kelompok 7 orang. Ya, nanti
setelah kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing, silahkan diskusikan mengenai, ya, Bapak akan membagikan LKPD. Di sana ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Tugas mandiri silahkan kalian kerjakan soal-soal, ya. Dari mana jawabannya? Silahkan kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyak mungkin, bisa di internet ataupun bahan ajar yang Bapak bagikan di WA group. Nah, untuk tugas kelompok, kalian dituntut untuk membuat project, ya. Nah, untuk project, ya, kita akan menyusun jadwal dulu, ya. Untuk project, ya, silakan nanti kalian kerjakan per kelompok, masing-masing kelompok, ya. Yang pertama, sekarang, ya, untuk project sekarang kalian silahkan cari informasi mengenai biografi Nabi dan Rasul. Bapak akan tentukan, ya. Kelompok 1 biografi Nabi Muhammad, kelompok 2 biografi Nabi Ibrahim, yang ketiga biografi Nabi Nuh, dan yang terakhir kelompok 4 biografi Nabi Isa, ya. Silakan kalian untuk membuat proyek, kalian pertama cari informasi mengenai kapan lahir Nabi, kemudian ayahnya siapa, Rasul itu ibunya siapa, kemudian dakwah selama berapa tahun, kemudian dari suku apa dan lain sebagainya. Kalian cari tahu dulu informasi mengenai biografi Rasul. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi mengenai biografinya, nanti lanjut, ya, mengerjakan proyek di rumah. Bapak kasih waktu dari tanggal, sekarang tanggal berapa? Cukup 1 minggu, ya. Sekarang tanggal 13 Januari, nanti kalian harus selesai proyeknya pada tanggal berapa? 20. Tanggal 20, ya. 20 Januari. Jadi waktunya adalah 1 minggu. Nanti, ya, pas masing-masing kelompok, ya, mempresentasikan hasil proyeknya, ya. Buat sebaik mungkin, buat semenarik mungkin, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian harus mengetahui atau bisa, ya, memahami biografi Nabi dan Rasul. Bisa dipahami? Pahami, ya? Bisa, ya? Jadi untuk sekarang kalian kerjakan individunya dalam berupa mengerjakan soal-soal. Yang kedua, ya, untuk kelompok kalian cari tahu dulu informasi mengenai biografi Rasulullah SAW dan juga Nabi yang lainnya yang Bapak tadi sebutkan per kelompok. Setelah itu kalian buat, ya, sajikan dalam berupa poster, ya, dalam berupa poster. Makanya alat yang harus kalian persiapkan pertama adalah kertas HPS, yang kedua adalah kertas karton. Jadi dalam kertas karton, ya, nanti. Kemudian juga ball fine. Paham? Atau misalkan ada, Pak Bima, Pak saya mau menambahkan ornamen yang lain, boleh, silahkan. Pokoknya buat semenarik mungkin. Bisa dipahami? Baik, oke. Silahkan kalian kerjakan atau diskusikan di kelompoknya masing-masing. Yang Bapak sudah bagikan link LKPD di WA group. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan kumpulkan per kelompok, kebapakan. Per kelompok dulu, kumpulkannya langsung ke bapakan. Saya hitung sampai 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, diskusi sudah selesai. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran pada hari ini dianggap selesai. Ya, untuk minggu depan jangan lupa, yaitu adalah kalian membuat proyek berupa poster atau membuat infografis mengenai biografi Rasulullah dan juga Nabi yang lainnya di kertas karton, ya, buat sebaik mungkin. Baik, sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, sebelum tutup, Bapak akan bertanya dulu materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, apakah paham atau tidak? Bapak akan mencari tahu dengan bertanya kepada salah satu teman kalian. Baik, apa yang dimaksud dengan Rasul? Dani, apa itu Rasul? Manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, baik, bagus. Terima kasih untuk Dani. Aplaus. Selanjutnya, Rasul itu mempunyai sifat wajib. Ada berapakah sifat yang wajib bagi Rasul? Oke, Silgi, ada berapa? Ada 4. Apa saja? Patona. Bagus untuk Silvi. Nah, selanjutnya, di samping sifat wajib, Rasul mustahil memiliki sifat tersebut. Apa saja sifat mustahil bagi Rasul? Hidup, ilada, tiana, khidmat. Oke, betul? Tuh, tepuk tangan untuk saya. Baik. Pada dasarnya semuanya sudah paham ya mengenai materi iman kepada Rasul. Dari mulai pengertian iman kepada Rasul, kemudian juga dalil nakli dari iman kepada Rasul, ya. Iman artinya percaya, Rasul artinya manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi artinya kita harus meyakini, mempercayai bahwasanya Allah menurunkan Rasul. Bahkan sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad, ada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Selanjutnya, dalam menyampaikan dakwahnya, Rasul memiliki sifat wajib. Bahkan Rasul memiliki senjata dalam melemahkan, dalam melawan musuhnya. Ada yang dinamakan mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang dimiliki oleh para Rasul yang tidak bisa diterima oleh akal. Itu namanya mukjizat. Untuk apa? Untuk sebagai hujah dan juga sebagai bukti bahwasannya benar-benar beliau itu adalah Rasul. Baik, itulah demikian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya, apa manfaat setelah kalian mempelajari iman kepada Rasul? Menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Bagus ya, itu diantaranya. Setelah kita mempelajari iman kepada Rasul, kita harus menjadikan Rasul itu sebagai teladan hidup. Ya, jadi kalau ingin mencontoh perilaku itu, contohlah perilaku siapa? Nabi dan Rasul. Jangan yang lain. Samping itu juga, ya. Di dalam bertindak, di dalam berperilaku ataupun berkata, kita akan menjadi sebagai contoh tauladan bagi yang lainnya. Baik, demikian itu mungkin pada pertemuan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Baik, sebelum tutup, ya Bapak akan menyampaikan dulu materi minggu depan. Ya, kita akan lanjut masih membahas tentang iman kepada Rasul, ya, dengan agenda yaitu pengumpulan proyek biografi Nabi dan Rasul. Mohon agar semuanya
mengerjakan proyek ini karena minggu depan kalian harus mengumpulkan dan bahkan mempresentasikannya. Paham? Paham. Baik, sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dalam hati. Selesai. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kali ini bermakna dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.